Selamat pagi pemirsa, selamat datang di TVRI, saluran resmi Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Dan Anda sedang menyaksikan Jogja Jelang Siang bersama saya, Hendri Saputra. Seperti biasa selama 60 menit ke depan, kita akan menghadirkan deretan informasi yang telah berhasil dihimpun tim redaksi kami. Jangan lupa untuk menyaksikan dua segmen spesial kami, yaitu Daerah Menyapa dan Bincang Jelang Siang. Inilah Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Kita awali ke informasi pertama terlebih dahulu, Saudara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melirik daerah istimewa Yogyakarta untuk memperkuat sistem pengawasan laut nasional. Informasi tersebut kami lanjutkan dengan program Satu Kampung Satu Arsitek yang kali ini menyasar kawasan Pakualaman untuk mendukung penataan lingkungan berbasis potensi wilayah. Sementara itu, PWI dan perbankan membangun sinergi untuk mendorong perkembangan UMKM, dan di Kabupaten Kulon Progo seleksi penerimaan murid baru jalur afirmasi telah dimulai dengan sekolah membuka layanan bagi masyarakat. Dan berikut informasi selengkapnya. Rencana wilayah selatan daerah istimewa Yogyakarta sebagai titik strategis dalam penguatan sistem pengawasan maritim nasional menjadi bagian dari pembangunan National Maritime Security System. Dan sistem ini akan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk kawasan yang memiliki posisi geografis penting, seperti daerah istimewa Yogyakarta yang berada di tengah Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Laut Selatan. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfan Syah mengatakan, penguatan sistem keamanan laut itu akan mencakup pembangunan puluhan stasiun pemantauan di berbagai titik strategis, termasuk wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Terdapat sekitar 35 stasiun yang dirancang dalam sistem tersebut dengan sejumlah lokasi prioritas seperti Enggano, Kupang hingga Merauke. Namun, wilayah tengah Pulau Jawa seperti daerah istimewa Yogyakarta juga masuk dalam kajian karena perannya yang dianggap penting dalam mendukung jangkauan pengawasan laut nasional. Posisi bumi Mataram ini dinilai memiliki nilai strategis karena berada di pusat Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi titik pendukung sistem pemantauan perairan selatan yang selama ini menjadi jalur penting berbagai aktivitas kelautan. Stasiun yang direncanakan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilengkapi dengan teknologi pemantauan modern seperti radar jarak jauh, kamera pengawas, hingga sistem integrasi data yang terhubung langsung dengan pusat komando dan pengendalian nasional. Bakamla ini kita tugas pokoknya menjaga keamanan, menjaga keselamatan dan penegakan hukum di laut. Jadi kalau ancaman militer kita belum menghadapinya. Kalau ancaman militer ke TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Kalau kita keamanan, mungkin ancaman keamanan ya penyelundupan, mungkin perdagangan manusia seperti narkoba dan perikanan seperti itu, ya itu yang kita coba hadapi sambil membangun di daerah. Mudah-mudahan niat baik ini bisa terwujud. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono X menyambut baik rencana tersebut. Raja Keraton Yogyakarta itu menilai penguatan sistem pengawasan laut merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah selatan Jawa yang memiliki dinamika aktivitas kelautan cukup tinggi. Tidak keberatan, karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan untuk pertahanan keamanan negara. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia masih melanjutkan pembahasan teknis tentang lokasi pembangunan, kebutuhan infrastruktur, dan mekanisme kerjasama sebelum rencana tersebut masuk tahap realisasi. Program Satu Kampung Satu Arsitektur pemerintah Kota Yogyakarta akan segera bergulir dengan target kawasan cagar budaya Pakualaman sebagai pilot project. Rencana pembangunan infrastruktur pada sejumlah titik di Pakualaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya saing potensi wilayah tanpa meninggalkan aspek sosial, kultur, dan budaya yang menjadi ciri khas. Beberapa wilayah yang disasar seperti Kampung Ginggang yang dikenal sebagai sentra jamu, pendopo milik warga yang akan diubah menjadi ruang publik multifungsi yang ramah bagi semua kalangan, memoles warung rujak es krim legendaris Pak Nardi, dan pembangunan Tourist Information Center bagi para wisatawan.
Untuk tahap awal, para arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan kajian dan pemetaan di lapangan agar rancangan desain benar-benar sesuai dengan karakter, aktivitas, dan kebutuhan masyarakat Paku Alaman. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program Satu Kampung Satu Arsitektur menjadi upaya untuk menghadirkan wajah baru di kampung-kampung kota Yogyakarta. Dengan penataan yang melibatkan para ahli rancang bangunan, harapannya akan menguatkan sejumlah potensi lokal seperti di wilayah Paku Alaman sebagai pusat destinasi wisata baru, sehingga semakin menggerakkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Begitu, sehingga kami untuk menata kampung di kota Jakarta supaya wow, supaya bagus, maka ya saya datangkan ahlinya. Di Jogja tadi sudah disampaikan oleh Ikatan Arsitek bahwa di Jogja ini yang siap bekerja itu arsitek, yang siap bekerja itu ada 500 yang siap terjun di kampung-kampung di kota Jakarta, sehingga bagi kami luar biasa. Nanti masih ditambah dari isi ahli-ahli seni yang bisa mewarnai kreativitas dan juga ide-ide gagasan desain di kampung-kampung. Harapan saya itu, dan tadi sudah saya pesankan supaya jangan hanya oke kalau membuat sesuatu itu, harus wow. Itu oke itu ya datar-datar aja, kalau wow itu kan di luar ekspektasi kita dan menjadi destinasi wisata, itu penting sekali. Berdasarkan laporan Ikatan Arsitektur Indonesia DIY, terdapat kurang lebih 500 arsitek yang siap turun ke kampung-kampung wilayah kota Yogyakarta. Pelibatan arsitek ini menjadi wujud pembangunan berbasis kawasan di kota Yogyakarta dilakukan dengan proses perancangan yang matang. Di tengah maraknya pemberitaan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai jurnalis tanpa kualifikasi yang jelas, PWI DIY berkomitmen untuk terus mendorong profesionalisme wartawan yang tentunya mampu membantu mendukung program-program strategis pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terus menguatkan sinergi dengan berbagai stakeholder, termasuk pihak perbankan. Di sisi lain, bagi perbankan, media merupakan mitra strategi sekaligus jembatan krusial dalam mengomunikasikan berbagai capaian kinerja dan program kerja nyata BRI kepada masyarakat luas. Teman-teman PWI ini wartawan profesional, jadi beritanya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Kalaupun kemudian ada misalnya kurang lengkap dan seterusnya, ada mekanismenya ya untuk menyempurnakan. Karena di PWI sendiri sangat ketat ya. Ini mekanisme ini yang mungkin ya tidak dimiliki oleh mereka yang memproduksi informasi yang sebenarnya atau sesungguhnya itu bukan berita. Namun oleh masyarakat dipahami itu sebagai informasi yang benar. Ini bahaya. Maka kita bareng-bareng PWI harus terus menggulirkan berita yang akurat, yang berimbang dan terverifikasi. Harapannya adalah dengan media itu kita ingin memupuk kolaborasi yang lebih. Karena memang sebenarnya framing negatif itu sendiri ya tergantung point of view-nya kan ya. Jadi seperti itu. Pada saat terdapat berita negatif itu sebenarnya BRI itu setelah melakukan banyak mitigasi. Contoh, sebagai saya ambil contoh tadi adalah pada saat terdapat kasus kredit fiktif dan lain-lain itu sebenarnya kami telah melakukan penguatan internal. Jadi pemberitaan negatif itu muncul sebenarnya salah view. Sebenarnya kita butuh kolaborasi yang baik antara BRI, wartawan dan juga APH bahwa informasi-informasi tersebut adalah hasil dari penguatan manajemen risiko dan juga satuan pengawasan internal kami. Kami selalu ingin memperkuat GCG kami, Good Corporate Governance, agar bank ini bisa tumbuh secara berkelanjutan seperti itu. Sebagai badan usaha milik negara dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui segmen mikro, BRI menjadi motor penggerak ekonomi nasional dengan spesialisasi melayani sektor UMKM dan penyaluran kredit mikro, seperti kredit usaha rakyat, serta program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sampai dengan saat ini, penyaluran kami mencapai 10 triliun lebih, Pak. Artinya apa? Bahwa serapan terhadap target yang diberikan itu melampaui, Pak, di atas 100%. Dan tentu kami terus melakukan peningkatan baik dari kecepatan layanan, kemudian kemudahan aksesnya, sehingga para pengguna atau para pengaju
pinjaman kur itu bisa terlayani dengan baik. Kemitraan strategis para jurnalis PWI DIY dan sektor perbankan ini diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat terkait literasi keuangan dan mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti dilakukan SMK Negeri 1 Panjatan Kulon Progo ini, pihak sekolah tetap membuka pelayanan bagi para calon siswa yang hendak mendaftar melalui sekolah ataupun sekedar untuk berkonsultasi. Belasan guru nampak disiapkan sebagai petugas pelayanan guna membantu para calon siswa memilih jurusan atau bidang keahlian sesuai keinginan atau minat masing-masing. Khusus untuk hari Senin ini, SPMB sendiri dibuka untuk 3 jalur, yakni afirmasi, mutasi, serta prestasi. Di hari pertama seleksi, animo pendaftar di SMKN 1 Panjatan sendiri terpantau cukup tinggi. Dari kuota sebanyak 80 kursi yang disiapkan untuk 5 bidang keahlian, sekitar 70% kursi siswa baru tercatat telah terpenuhi. Rencananya proses seleksi untuk 3 jalur ini akan berlangsung selama 2 hari hingga Selasa besok. Sementara untuk proses seleksi jalur reguler atau domisili akan digelar Rabu hingga Kamis mendatang. Masyarakat di sekolah kami tetap memberikan pelayanan dan membuka loket pendaftaran. Afirmasi kami ada 5 jurusan yang mana total jumlah rombongan belajar ada 8, itu sekitar 80-an. Untuk saat ini kurang lebih sudah terpenuhi sekitar 70% dari total jumlah yang ada. Menurut pihak sekolah, proses SPMB SMA SMK tahun ini tidak banyak mengalami banyak perubahan dibanding tahun lalu, baik itu dari sisi mekanisme pendaftaran maupun besaran kuota untuk tiap jalur. Meski begitu, dari pantauan yang dilakukan, ternyata masih ada saja calon siswa yang tidak mengikuti tahapan SPMB seperti proses pembuatan akun atau token, sehingga yang bersangkutan harus gagal bersekolah di sekolah negeri. Ya, saudara, demikian tadi deretan informasi yang mengawali kebersamaan kita di Jogja jelang siang, dan kami harap Anda tetap bersama kami karena usai jeda pariwara berikut kami akan lanjutkan di segmen Daerah Menyapa. Umur 10 sampai 19 tahun, 50.000 anak ini sudah hamil di luar nikah. Lantas bagaimanakah mereka ini mempunyai hak-haknya? Ketika ayah ibu biologis tadi itu melakukan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah, maka terhadap anak yang dilakukan pengesahan ini bisa memiliki hubungan hukum. Jadi perbuatan hukum terhadap anak di luar kawin itu sebenarnya ada 3 dalam perspektif pengadilan. Ya. 1 bisa dilakukan dengan pengakuan, 2 dilakukan dengan pengesahan, yang terakhir tadi permohonan asal usul ini di pengadilan agama. Permohonan isbat nikah. Maka yang akan dicecar dulu oleh hakim adalah kepatuhan terhadap hukum material ketika nikah siri itu dilakukan. Biar mereka mencela, cinta ibu padamu takkan pernah padam. Salam Super, suara perempuan. Menurut saya tantangannya nomor 1 adalah sosial media. Udah stressful dulu gitu. Bayi nangis kita buru-buru cari tahu kenapa bayi menangis gitu. Pasangan ini aku harus ngapain sih? Mereka tuh belum bagi job desk gitu. Selain support system itu bukan cuma fokus ke bayi aja ya, fokus juga ke mama. Jangan sampai kenapa tuh bayimu nangis lah, mamanya kelaparan. Posisi seperti ini sebenarnya sama dengan posisi bayi di dalam rahim. Dan itu akan membuat si bayi ini merasa lebih tenang. Gara-gara refleks mulut terbangun terus nangis histeris, nah kita perlu bedong gitu supaya dia kondisi tidurnya dalam kondisi yang deep sleep. Bedong itu kan tidak boleh memaksa kaki supaya lurus karena apa? Karena pinggulnya itu supaya bisa bergerak leluasa.
Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan segera saja kami ajak Anda untuk menyimak segmen Daerah Menyapa, di mana kali ini kita akan membahas mengenai Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2026. Dan untuk membahas mengenai Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2026 ini, kami telah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arvin Munajah SEMM. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Selamat pagi Ibu Arvin. Ya, selamat pagi Mas Hendri. Selamat pagi menjelang siang ya. Baik, selamat pagi menjelang siang Ibu Arvin. Apa yang kemudian menjadi tema besar dalam HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2026 ini, dan apa pesan besar yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Ibu? Ya, untuk tema HANI tahun 2026 ini adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Menuju Indonesia Emas 2040. Dan kenapa kok tema yang diambil ini Ananda Bersinar? Karena memang program ini salah satu program prioritas nasional BNN tahun ini, di mana Ananda itu juga kepanjangan dari Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Jadi ya BNN bersinarnya adalah bersih dari narkoba. BNN itu sasarannya itu akan memberikan edukasi dimulai sejak dini, sejak anak-anak, biar nanti setelah dewasa mereka bisa menjadi SDM yang berkualitas menuju Indonesia Emas di tahun 2025 nanti. Baik, Ibu Arvin, bisa disampaikan apa yang kemudian menjadi tren penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bantul selama 1 tahun terakhir ini? Apakah kemudian ada pergeseran jenis narkoba ataupun target korbannya, Ibu? Ya. Kalau di Bantul memang akhir-akhir ini yang banyak terjadi adalah sekolah yang sudah menggunakan pil sapi, Mas Hendri. Pil sapi? Pil sapi ini, iya, pil sapi. Pil berwarna putih dengan label Y yang itu sebenarnya berisi trihexyphenidyl. Ya. Ini dikonsumsi oleh anak-anak sekolah kita dari SMP, itu sudah banyak kita temukan beberapa sekolah yang anak-anaknya sudah mengkonsumsi itu. Baik. Kami melakukan screening, Mas Hendri. Kami melakukan screening, istilahnya kita SIL ya, screening intervensi lapangan ke beberapa sekolah, dan ternyata memang ada anak-anak siswa yang sudah mengkonsumsi pil trihexyphenidyl ini. Baik. Dan ini kita lakukan rehabilitasi setelah itu, Mas. Bagaimana hasil? Baik, kemudian bagaimana hasil dari screening yang dilakukan terhadap anak-anak sekolah tersebut, Bu? Apakah kemudian mereka diberikan sanksi ataupun diberikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana bahaya penyalahgunaan narkotika? Karena mungkin barangkali sebagian besar pemerintah sudah memberikan sosialisasi, tetapi mungkin pesan tersebut belum sampai ke pengguna atau korbannya, Ibu. Ya, jadi kami selain memberikan edukasi, ya, karena edukasi ini sangat penting untuk siswa-siswa kita, terutama pada saat MPLS, ya. Pada saat MPLS ini biasanya sekolah-sekolah mengakses program edukasi narkoba, ke BNN, dan kita juga melakukan screening intervensi lapangan. Nah, setelah kita ketahui ada beberapa anak yang mengkonsumsi atau memanfaatkan obat-obat yang sebenarnya itu berbahaya untuk kesehatan mereka, ya, kita lakukan program rehabilitasi di sekolah yang kita beri nama Prabawa, program rehabilitasi narkoba bagi siswa. Jadi kita turun ke sekolah, terutama untuk anak-anak yang sudah gunakan, kemudian pada saat jam-jam istirahat, jadi kita usahakan untuk tidak mengganggu program belajar mengajar mereka. Baik. Kita bekerja sama dengan pihak sekolah, kita berikan saran bahwa anak-anak ini jangan langsung dikeluarkan, tapi kita anggap mereka ini sakit, jadi harus kita terapi, kita berikan obat dengan konseling, ya, secara psikis, maksudnya obat secara psikis, bukan obat secara nyata. Begitu. Jadi kita berikan konseling sampai 8 kali pertemuan, dan nanti juga ada pertemuan dengan orang tuanya juga, dan kita harapkan anak ini nanti
bisa pulih, sembuh, tidak menggunakan obat-obat tersebut kembali. Baik, Ibu Arvin, dari penjajakan yang dilakukan dan penanganan kasus yang terjadi di lapangan dari screening tadi, bagaimana kemudian calon korban ini mendapatkan akses untuk mengkonsumsi pil tersebut? Apakah karena pengaruh lingkungan, iming-iming, atau bagaimana, Ibu Arvin? Ya, paling banyak memang karena pengaruh lingkungan ya. Jadi anak-anak sekolah ini kadang ada yang sering mempunyai teman bermain yang di luar anak sekolah, lingkungan pergaulan, Mas. Bahkan kadang ada kakak-kakak kelas yang mereka sudah lolos, tapi masih mengajak adik-adik kelasnya. Kebetulan mereka bukan kakak-kakak kelas yang mempunyai geng baik gitu ya, tapi ternyata ada yang mengajak adik-adik kelasnya untuk bisa bergabung di komunitas mereka. Dan kalau yang masuk rehabilitasi di BNK Bantul, karena kita ada klinik ya, kita ada klinik di kantor, itu 25% rata-rata itu disebabkan karena permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga? Oke. Iya, permasalahan. Dan juga ada juga yang hanya coba-coba, gitu. Hanya pengen sensasi, pengen tahu rasanya, mereka mencoba untuk mengkonsumsi seperti itu. Tentu itu kenalnya dari lingkungan teman pergaulan. Baik, Ibu Arvin, dari BNNK Kabupaten Bantul telah melakukan suatu upaya setelah screening, tadi dikatakan adalah pendekatan begitu ya. Jadi di personal approach dulu terhadap pengguna atau korbannya ini. Apakah langkah yang dilakukan tersebut sudah berhasil begitu menekan pengguna, angka penyalahgunaan narkoba di Bantul khususnya menjadi turun? Ya. Kami sudah berupaya baik dengan program rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi, jadi kita setelah selesai itu tidak hanya kita diamkan begitu saja, tapi bersekian waktu kami juga kunjungi ke rumahnya, ngecek dengan keluarganya seperti itu. Dan untuk anak-anak yang sudah mengikuti program kami selama ini memang 80% itu mereka sudah tidak mengkonsumsi lagi. Oke, baik. Terutama juga terutama bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan begitu ya, Ibu ya? Betul, betul. Baik, Ibu, seperti yang kita ketahui, Bantul ini kan memiliki karakteristik yang khusus, perpaduan antara kemudian sekolah ataupun kampus, tempat wisata, dan juga wilayah pedesaan. Apakah hal tersebut juga menjadi satu tantangan besar dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba di Bantul? Iya. Tidak hanya Bantul mungkin ya, Jogja ini juga bagian dari wilayah yang rentan karena dengan adanya pendidikan yang dari masyarakat dari luar DIY, bahkan luar Indonesia banyak yang masuk ke wilayah DIY, sehingga di Bantul ini juga terimbas juga. Dan juga wisata-wisata di wilayah Bantul yang juga cukup banyak diminati masyarakat dari luar. Nah, ini ternyata juga mendorong lingkungan daerah wisata itu juga rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tentu kalau mereka yang berwisata atau yang disajikan di tempat-tempat wisata itu berbeda dengan yang dikonsumsi anak-anak kita. Karena kalau yang pil sapi dan sebagainya itu sangat terjangkau untuk anak-anak siswa-siswa kita, tapi untuk tempat-tempat wisata, tempat hiburan malam dan sebagainya tentu jenis narkotika yang lebih tinggi lagi, yang sabu, kemudian ekstasi dan sebagainya. Itu juga sinte ya, itu tembakau sintetis itu juga banyak digunakan di DIY. Baik. Kemudian untuk mengantisipasi kemasan ataupun bentuk-bentuk yang lain barangkali yang kemudian berkembang setelah pil sapi, barangkali ada inovasi lain yang kemudian menyasar generasi muda, apa yang bisa dilakukan BNNK dalam ini untuk membuat daya tangkal dari pelajar ini semakin kuat, Ibu? Ya, jadi yang namanya NPS ya, yang narkotika jenis baru itu sangat banyak sekali macamnya. Bahkan yang sangat memprihatinkan kita, YouTube pun kadang menyajikan bagaimana orang memproses sesuatu zat-zat kimia itu atau prekursor ya istilahnya itu bisa menjadi sebuah jenis narkotika yang bisa dikonsumsi
banyak orang. Bahkan di Sewon, di Bantul itu pernah ditemukan seorang anak usia sekitar 22 tahun yang dia mencoba meramu atau memasak membuat sabu. Jadi ini yang memprihatinkan kita bahwa generasi muda sekarang dengan mengakses digital, mengakses internet itu ternyata ada dampak buruk yang ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Jadi mereka penasaran mungkin ya, ingin coba-coba seperti itu. Di Jogja pun pernah ada pembuat jelly, dan juga dibuat jelly, kemudian yang di Sewon Bantul itu mereka membuat sabu dengan zat-zat kimia yang dia beli seperti itu. Nah ini yang sangat memprihatinkan kita. Ternyata itu bukan inovasi yang baik, tapi inovasi yang sangat tidak baik. Ya, baik. Baik, Ibu Arvin, tadi pasca rehabilitasi sudah diterangkan bahwa BNNK juga menggandeng para korban ini sampai dengan pasca rehabilitasi begitu. Lalu bagaimana dengan orang tua atau masyarakat yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di BNNK Bantul secara mandiri, yang apakah kemudian nanti terjamin privasinya? Karena kan orang tua barangkali sudah punya niat baik, tetapi ini sudah menjadi paradigma yang mungkin stigma yang kurang baik di tengah masyarakat begitu. Ya, kami jelas merahasiakan data, bahkan ketika ada orang lain yang ingin mengakses data, itu kami tidak pernah memberikan, kecuali hanya dalam bentuk jumlah. Tapi untuk by and address kami rahasiakan. Dan untuk masyarakat yang ingin mengakses layanan rehabilitasi di klinik kami, tinggal datang saja, nanti akan diarahkan satpam untuk security, untuk ditunjukkan tempat di belakang kantor BNN, itu sudah tersedia klinik rehabilitasi kita, yaitu klinik Abdi Praya. Yang selain melayani rehabilitasi, kita juga melayani SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Ketika anak-anak kita mau daftar kerja atau daftar kuliah yang mensyaratkan ada surat bebas narkoba katanya ya, istilahnya begitu, itu bisa mengakses layanan kami. Untuk rehabilitasi gratis Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir dengan biaya, tinggal datang bawa KTP saja, silakan, tidak terbatas warga Bantul. Warga Sleman, warga kota, bahkan luar Jawa kita siap menerima untuk rehabilitasi. Luar biasa. Untuk SKHPN, karena itu masuk dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak, jadi itu berbayar dan nanti langsung masuk. Baik, luar biasa Ibu Arvin Munajah SEMM dengan segala program yang telah digulirkan dan dilakukan, mudah-mudahan semakin menekan angka penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Bantul. Selamat pagi Bu, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih juga Mas Hendri. Ya. Demikian tadi saudara obrolan kami via Zoom bersama dengan Ibu Arvin Munajah SEMM, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul di segmen Daerah Menyapa. Dan tetaplah bersama kami karena usai jeda, Jogja Jelang Siang akan kami lanjutkan di segmen Bincang Jelang Siang. Tablik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di penghujung ayat surah Ali Imran ayat yang ke-114, Allah menyatakan wa ulaika minas solihin. Itulah bagian dari orang-orang yang soleh. Doa Nabiullah Ibrahim juga Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, tolong jadikan, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dikenalkan Allah sebagai Tuhannya, dikenalkan nabinya sebagai teladan hidupnya, dikenalkan, diajarkan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Maka kita selalu minta ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku di jalan yang baik.
sky. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building castles, rotten throne, rotten crown, won't be silent, won't back down. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang. Perdalam informasi menebar inspirasi dan sesaat lagi kami akan ajak Anda berbincang mengenai tugas MC memaknai sesaji di segmen berikut ini. Menarik sekali obrolan di kesempatan pagi ini. Tugas MC memaknai sesaji. Barangkali ada banyak di antara pemirsa, utamanya juga banyak kaum muda di sini yang ketika menghadiri sebuah pernikahan ada banyak sekali ubur rampe atau susunan-susunan acara tradisi Jawa yang barangkali kita sudah mengetahui tetapi tidak mengetahui apa sebetulnya makna di balik itu. Dan untuk membahas tema tersebut, saya sudah bersama dengan tamu spesial saya. Beliau adalah Bapak Suwondo HS selaku Seksi SDM DPD PPY Kota Yogyakarta, dan beliau tentu saja merupakan seorang MC. Selamat pagi menjelang siang Pak Suwondo. Selamat pagi. Iya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu di sela-sela tugas MC dan juga sebagai seorang pekerja begitu ya. Baik Pak Suwondo, selaku Seksi SDM DPD PPY atau Paguyuban Pranoto Coro Yogyakarta, bagaimana Bapak melihat geliat perkembangan MC, utamanya MC Jawa di Yogyakarta ini khususnya? Ya, baik. Untuk MC Jawa, khususnya di Yogyakarta, ini memang sangat kurang sekali ya. Artinya memang dibutuhkan generasi-generasi muda untuk bisa dididik menjadi MC. Di samping itu, di PPY Kota Yogyakarta, ini dibentuk SDM itu untuk salah satunya merekrut generasi muda, supaya mencintai budaya, gitu loh. Sehingga dengan diharapkan dengan cinta budaya itu bisa menjadikan budaya itu tidak kabur. Artinya ada yang memaknai bahwasanya budaya khususnya sesaji itu ada yang bersifat itu klenik dan itu yang sifatnya itu tujuannya bukan kepada Tuhan gitu. Di samping itu untuk menyikapi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat khususnya para MC, ini banyak sekali kekurangan MC, saya mengatakan tadi itu karena banyak permintaan MC yang standar, yang standar. Dikala teman-teman itu MC itu merekomendasikan atau ngelintir itu kepada klien, itu kadang MC itu juga bingung. Oh, ini sudah memiliki kemampuan yang sesuai diharapkan oleh pemangku gati enggak? Makanya di SDM itu digali, difahami, dimengerti, dan mengkaji hal-hal yang sifatnya itu untuk pembangunan diri kepada MC, khususnya Jawa. Pak Suwondo, tadi ada menarik sekali yang jenengan sampaikan bahwa khusus untuk sesaji yang menjadi bagian dari prosesi pernikahan adat Jawa ini, barangkali ada sebagian yang menganggap itu hal yang kuno, mistis, atau klenik barangkali. Nah, sebetulnya di dunia Pranoto Coro, bagaimana Anda ini mendudukan sesaji yang sebenarnya dalam tradisi Jawa? Ya, jadi gini, sesaji itu dalam KBBI itu dikatakan bahwasanya itu merupakan suguhan-suguhan diberikan kepada roh halus. Padahal sesungguhnya orang Jawa, khususnya adat Jawa itu, sesaji-sesaji atau borampe yang ada di situ memiliki makna. Doa-doa yang dipanjatkan, yang diharapkan melalui benda-benda tersebut. Gitu loh. Nah, contohnya ini ada bentuk tumpeng. Tumpeng itu artinya tumuju mring pangeran, gitu kan? Tumuju mring pangeran. Kemudian di dalam acara selamatan itu ada nama ingkung. Ingkung itu artinya ingsun manekung. Ingsun manekung pada siapa? Ya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kemudian di situ ada segogure atau sekul punar, gitu. Sekul punar bahasa lainnya. Ya, itu.
itu kan artinya itu nupo tuladani, nulat-nuladani, mengingatkan, memetri, atau bisa ini tadi dikatakan mengingat kepada Rasulullah. Jadi kalau di dalam adat Jawa kan begini, baginda Rasul itu pada waktu mengadakan perjamuan, beliaunya itu kan sukanya nasi gurih, sego gurih, atau nasi kebuli gitu. Gitu loh. Kalau di Arab sana nasi kebuli itu memakai minyak samin, gitu. Tapi karena berhubung di Jawa itu tidak ada minyak samin, maka diganti dengan santan. Gitu. Bila wonten ing katuraken rikala upacara slametan utawi memulai menika tembungipun menika wontenipun sekul punar memulai Kanjeng Rasul Muhammad. Lajeng menika wonten ingkung menika ingsun manekung mila ingkung menika wujudipun rak kados tiang simpuh. Nggih, manembah mringasanipun Gusti. Jadi segala uborampe yang ada di situ itu memang memiliki makna-makna tertentu. Seperti halnya Nun Sewu. Dalam acara kita kentun donga ngirim kepada leluhur. Itu ada sekar. Sekar itu dalam artian sejatining karep. Sejatining karep apa? Ya karep manembah mringkarsanipun Gusti nyuwun donga berdoa di situ kepada Tuhan. Sejatining karep kita tujuan ke makam itu apa? Yaitu berdoa, memohon kepada Tuhan. Kemudian di situ ada mawar. Mawar itu artinya ingkang binawar atau yang terucap. Gitu, yang terucap. Kati kedaling ladi, kawujudan dari meladi. Ya. Namun kumandil-mandil rasa menika hati ini kepada ingkang sampun sumare. Ingkang sampun sumare. Kemandil-mandil rasa menika ingkang sampun sumare. Awit wonten ngriku kawujudan wonten sekar kenanga. Ngelingono sing wis ra ana. Nggih. Terusipun sedaya menika wonten borampe menawi rikala wulan Wruwah utawi Saban amben lentu nggih. Menika wonten kekantenan sekar telasih. Telasih menika tetela welas asih wirasa kula menika dhateng ingkang sampun sumare. Ngoten menika. Terusipun sedaya menika wonten borampe apa wonten werdinipun. Untuk selanjutnya berkaitan dengan upacara dalam sesaji dalam upacara manten. Ya. Dalam manten itu biasanya ada acara yang namanya siraman, ada di situ prosesi acara pasang blegetepe. Ya, blegetepe itu ada yang memaknai balik ketapi. Gitu loh. Tapi bagi saya blegetepe itu artinya blegdedepe marang Gusti. Jadi pada waktu pemasangan bleg DDP wonten ing gapuraning pahargyan itu saya selalu mengatakan blek DDP mringasanipun Gusti. Mugi adicara saking lekas ngantos pungkas pinaringan rahayu. Nggih. Sampunipun pasang blek DDP mandhap menika pasang tuan. Tuan nggih. Tuan menika wonten saperangan menika wonten pantun tumbuhan nggih. Niku dengan penuh harapan bisa tumbuh, pengantin akan menjadi kepenuhan rezeki, mendapatkan rezeki kebaikan-kebaikan, dan di situ ada gedang. Gedang ini kan artinya gegadanganipun tiang sepuh, supados putra temanten niku anggenipun urip bebrayan menika pikantuk berkahing Gusti, sak temah dados kados dene raja. Mila gedang ingkang pun agem menika rak wonten raja. Nggih, raja pinilih. Raja ayu nih. Lah, dalam gedang ini pun ada beberapa 3. Satu gedang untuk tuan, satu gedang untuk acara seserahan, dan satu gedang untuk acara panggi. Masing-masing memiliki makna. Memanah sendiri. Ya. Kalau gedang yang ada di tuan tadi itu gegadang-gadangipun tiang sepuh supados putra temanten rak kalih wonten ing gapuraning pahargyan niku. Supados menika nggadahi sifat raja. Adil paramomarta. Nggih. Dasipun kagungan. Lajeng wonten ing ngriku wonten tuan-tuan ugi. Kados dene wonten ron alang-alang. Ron kluwe. Lajeng ron
napa puring lan sak turutipun. Ron menika menawi wonten ing tiyang Jawi menika tegesipun sak keloron berdua. Jadi ron alang-alang kedua pengantin ini tidak mendapatkan halangan. Ron kluwih supados putra temanten menika pikantuk keluwihan. Lajeng wonten ron waringin, semoga kedua pengantin ini bisa menjadi pengayom, pelindung, dan bisa memiliki jiwa yang mengayomi. Gitu. Jadi semua tuan, semua borampe yang ada di situ itu memiliki makna-makna. Bisa disimpulkan bahwasanya uborampe ataupun sesaji itu doa tanpa kata. Oke. Itu. Apalagi kita mengenal masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sangat simbolis gitu ya. Jadi melambangkan sesuatu dengan wujud benda, barang atau mungkin juga kata-kata yang ternyata banyak makna begitu. Menarik sekali Pak Suwonto, obrolan kita nanti bisa kita lanjutkan lagi tapi kita harus jeda. Pemirsa, obrolan menarik ini kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Dadak takon wong genah sapa desa kok. Lah iya aku ngerti. Ning njur les sapa desa ki nang endi to, Ngger? Kula wingi ya wis matur to. Nang endi? Teng Kulon Progo, Kapenewon Sentolo. Waduh. Saat ini saya berkesempatan untuk datang ke Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Desa ini memiliki predikat sebagai Kelurahan Mandiri Budaya. Ini adalah status yang diberikan kepada Kelurahan Tuksono karena komitmennya dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal. Ada sinyal? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa? Iya, kok nggak bisa? Iya, nggak bisa tuh kenapa? Kayak kemarin bisa deh kayaknya. Kenapa ya? Saat ini kami akan melakukan pengaktifan fitur elektronik program KAIR. Jika dalam pengaktifan siaran Anda bermasalah, silakan scan ulang televisi Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang dan kita masih ada di segmen Bincang Jelang Siang mengenai tugas MC memaknai sesaji bersama dengan Bapak Suwonto HS selaku Seksi SDM DPD PPY Kota Yogyakarta dan tentu saja beliau adalah seorang MC. Pak Suwonto tadi sudah banyak dijelaskan mengenai uborampe apa di beberapa acara di Jawa, acara tradisi begitu ya. Nah, dengan tadi jenengan sampaikan bahwa MC di Jogja itu masih belum sebanyak yang diharapkan. Ini kan ada tugas yang sebetulnya MC di Jawa itu mengemban tugas mulia untuk menyampaikan apa yang jenengan katakan tadi ke khalayak ramai, apalagi kita sudah hidup di era transisi. Banyak generasi sudah senior dan generasi milenial dan Gen Z itu juga tidak kalah banyaknya ketika mereka ada di sebuah acara kondangan begitu. Artinya apakah memang belum tersampaikan transfer knowledge dari uborampe mengenai sesaji ini ke khalayak ramai, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi salah satu tugas MC itu harus bisa mengedukasi ke masyarakat. Apa toh sesaji-sesaji yang dipakai itu, gitu loh. Sehingga itu tidak langsung diklaim itu sebagai kegiatan yang sifatnya menyimpang. Ya, karena di situ uborampe yang ada di situ memiliki makna-makna atau doa-doa yang dipanjatkan yang ditujukan pada Tuhan. Jadi saya sampaikan, uborampe ing ngriku
tumuju meringasanipun Gusti mengandung makna-makna tertentu. Nah, berkaitan dengan tugas MC untuk memaknai sesaji tadi. Ini tugas MC dikala sebelum acara. Prayoginipun saderengipun acara. Karena kenapa? Ini MC itu sering menyampaikan acara-acara atau obor rampe ini hanya di dalam acara TM mungkin. Gitu. Atau masyarakat hanya menemui di literatur itu pun kalau mau baca. Agar ini tidak dianggap hal yang menyimpang. Makanya ini tugas MC harus bisa memberikan atau mengedukasi makna-makna sesaji ini. Kapan waktunya? Ini kan jadi pertanyaan. Kapan waktunya? Ya sebelum prosesi acara inti. Pra-acara. Pra-acara. Misalkan nih, Bapak Ibu kita akan melakukan prosesi upacara panggih. Dalam upacara panggih ini terdiri dari sesaji-sesaji borampe kagem jangkepi tata rakiting adicara upacara. Menika wonten ing ngajeng piyambak menika wonten tuan, wonten kados tuan menika arupi, menika wonten ron waringin, wonten ini dijabarkan. Ya, kemudian nanti di situ dalam prosesi ada namanya pembawa pisang, ada yang namanya pisang panyunan kalau saya mengatakan ya dalam prosesi acara seserahan. Itu pisang panyunan. Nah, kok dikatakan pisang panyunan? Karena ini dari keluarga pengantin, calon pengantin putra itu sowan kepada keluarga calon pengantin putri membawa pisang panyunan. Maka pisang kang tumadah ing tawang. Lamun to dinulu kadya tangan kang tumadah. Gitu kan. Memohon kepada bapak calon pengantin putri supaya si putra dinikahkan dengan si putri. Gitu loh. Lah, di situ kalau zaman dulu ada kekantenan abon-abon gitu kan. Abon-abon sekar ganten sumelik memelik itu bisa disebabkan biar legan saya pengen dadi manten gitu loh. Ajeng wonten suruh ayu lan sak piturutipun rumiyin. Ya, cuman saya sampaikan bahwasanya untuk acara orang hidup non sewu, orang hidup itu lawe itu dari guru saya menyampaikan itu dicontrong. Lawe itu kayak benang putih, Mas. Ya, lawe itu kayak benang putih. Dicondong terus dimasukkan dalam condong itu. Jadi, tapi kalau untuk orang meninggal, lawe itu dibengke di dalam pisang itu. Beda ya? Beda. Gitu. Banyak yang belum tahu pisang-pisang aja gitu ternyata. Nah, setelah itu pisang panyunan. Nah, sudah selesai ya. Nah, dalam prosesi upacara panggih itu ada namanya pisang panebus. Walaupun namanya juga pisang sanggan. Pisang sanggan panebus. Gitu loh. Kok bisa dikatakan panebus, Mas? Gitu loh. Apakah harus ditebus melalui itu? Ya, ini dalam prosesi upacara yang saya ketahui dari senior-senior saya itu mengatakan begini. Dan itu berada di keraton. Di keraton itu dari acara awal sampai acara pikukuan atau ijab kabul. Jadi dari acara nembung, terus itu nontoni, terus kemudian nembung, terus kemudian sampai acara seserahan, kemudian polokrami atau pikukuan, itu pengantin putri masih disengker, masih disimpan, gitu loh, disimpan oleh sang raja, gitu masih disimpan. Lah kapan ketemune, gitu loh, wong wis sah kok, gitu. Nah makanya ini sebagai pisang panebus untuk itu. Maka niku wonten pisang panebus supados putra temanten putri dipun panggihaken kalian putra temanten kakung atau putra penanten kakung supados dipanggihkan kalian putra temanten putri. Di dalam upacara itu ada namanya bleget tepe, ada namanya tarup. Itu ada di situ tarup itu pemahaman saya, tarup itu berasal dari bahasa Arab. Ta'aruf, saling mendekat. Maka dalam upacara panggih itu, kalau zaman dulu ditemukan di bawah janur. Panggih begitu, tarup, saling mendekat, ditemukan di bawah janur. Janur itu sejatining nur.
Ya Jatinur apa? Ya cahaya surga. Maka janur itu dibikin seliwir-seliwir tadi. Gitu. Jadi semua itu mengandung makna. Kemudian dalam prosesi itu ada acara yang disebut namanya apa itu? Kepiok kembar mayang. Ya, kemudian balangan gantal, kemudian ranu podo, setelah itu pecah antigo. Nah, itu semuanya mengandung makna. Termasuk dalam prosesi tadi ranu podo. Ranu itu banyu, podo itu sikil atau suku. Itu sebagai wujud dharma bakti seorang perempuan kepada guru laki niro, seorang laki-laki. Itu siniram wonten ing sukunipun. Lajeng wonten riku wonten sesekaran. Makambang-kambang sesekaran triwarna utawi makambang sesekaran poncowarna saged. Itu tujuannya supaya sang guru atau sang dwijo atau sang imam keluarga kemanapun berangkat itu dengan jernih. Itu loh. Dan menghilangkan sarwining sukerto. Jadi energi-energi negatif itu sudah dibuang dulu. Itu. Makambang-kambang sesekaran triwarna dengan harapan langkah mereka khususan dari yang laki-laki maupun perempuannya itu kemanapun mengambar harum namanya, gitu loh. Jadi sudah suci, sudah hilang energi negatifnya, kemanapun dia akan mendapatkan harum namanya, gitu. Pak, dengan banyaknya sesaji pernak-pernik yang masing-masing hingga sedetail kecil saja memiliki makna yang dalam. Apakah kemudian menjadi tantangan di saat menyelenggarakan sebuah acara pernikahan? Ada sebagian masyarakat yang barangkali tidak menggunakan adat-adat Jawa seperti itu, atau yang kemudian apalagi sekarang sudah banyak marak kadang-kadang ini yang ingin mantennya karena dia ada international wedding begitu. Nah, bagaimana ini kan kita harus menjaga dan melestarikan adat budaya kita sendiri begitu, Pak. Baik. Jadi gini, tidak serta-merta pamangkugati itu akan mengambil prosesi adat itu. Iya, tidak secara utuh. Pak Wondo, saya tidak memakai kembar mayang. Saya Pak Wondo, saya tidak memakai ini gitu loh. Jadi kita sebagai sebagai MC harus luas. Harus luas. Jadi yang penting dalam prosesi itu ada adat budayanya. Misalkan berkaitan dengan upacara nasional internasional, itu kan tetap ada prosesi upacara-upacara yang sifatnya itu untuk kebaikan. Gitu. Begitu kurang lebihnya. Dan tadi banyak sekali dikatakan tugas MC menjadi salah satu bagian yang penting dalam menyampaikan apa yang kemudian hal yang banyak belum diketahui oleh khalayak. Lalu apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar lagi? Apakah misalnya bahasa ketika menyampaikan makna itu kan dalam bahasa Jawa tentu saja. Sementara banyak masyarakat kita yang barangkali di usia yang sudah matang mungkin tidak sepenuhnya mengetahui ini artinya apa begitu. Bagaimana jenengan kan juga ketika ada di sebuah acara MC kan bisa melihat ketika menyampaikan sesuatu, ini kayaknya tamu undangan paham atau tamu undangan tidak paham atau malah cuek begitu. Bagaimana menyikapi? Baik Gani. Jadi sebisa mungkin MC itu luas, baik dalam sikapnya, baik dalam bahasanya itu. Sehingga kalau di paguyuban kami itu kan dalam berbicara itu yang penting bisa sampai gitu loh. Jadi bawa rasonya itu bisa sampai gitu loh. Jadi dalam konteks itu kita bisa mengedukasi, kita bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Kebetulan kemarin saya itu dapat job atau dapat tugas, dapat dawuh di daerah Mangkuidan. Nah, kebetulan Pak Mangkugati ini dari keluarga yang ada di Toli-Toli. Di luar Jawa ya. Tapi beliaunya ini pengen ada acara adat. Jogja. Gitu. Nah, bagaimana saya untuk menjelaskannya? Ya saya menjelaskannya dengan bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh mereka. Gitu. Sampai saya jelaskan di situ, ternyata yang rawuh yang ada di situ itu malah tertarik. Terus menanyakan saya, Pak Wondo, kali ini mananya apa? Ini mananya apa? Mananya. Berarti ternyata ini
anu ya Pak Wondo, mengandung makna-makna arti doa yang bagus. Iya, betul. Nah, makanya ini tugas MC adalah mengedukasi, menyiarkan kepada masyarakat sehingga budaya Jawa ini tetap lestari, gitu loh. Dianggapnya ini terus dianggap musyrik syirik karena mereka tidak memahami. Iya, tentang itu. Gitu. Jadi kalau pesan orang tua saya itu menyampaikan gini, golek kawruh aja mung sak lembar. Gitu. Jadi supaya apa? Biar kita itu bisa bijaksana. Seperti halnya kita melihat gajah itu tidak hanya dari sampingan, tapi secara utuh gitu loh. Pak Wondo, satu lagi ini singkat saja. Salah satu bagian yang ada itu biasanya menyan. Nah, bagaimana ini memaknai menyan agar tidak salah kaprah ini? Baik. Menarik sekali Mas. Tadi belum saya sampaikan, ada obor rampe sekar, yang mana tadi sudah saya jabarkan. Kemudian dalam acara Kintun Dongo itu ada menyan. Nah, menyan itu milik orang Jawa Nun Sewu. Kalau mungkin orang Cina Nun Sewu itu pakai dupo ya. Dupo. Kalau orang Jawa itu sepengetahuan saya dari kecil tuh orang bakar menyan, tidak bakar dupo gitu. Kalau sekarang ini kan cari praktisnya, pakai dupo. Nah, menyan itu artinya menyang meringarsanipun Gusti. Gitu. Jadi kekantenan sesekaran, kemudian bakar menyan itu dengan mengarahkan menuju kita itu kepada menyang meringasanipun Gusti. Semua ada maknanya, doa dan harapan. Betul. Baik Pak Suwanto, matur nuwun sangat, terima kasih sudah berbagi ilmu, mudah-mudahan bisa meningkatkan pengetahuan ke masyarakat, utamanya diri saya sendiri. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa kita sambung lagi karena keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Suwanto HS, selaku Seksi SDM DPD PPY Kota Yogyakarta, dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita di Jogja Jelang Siang. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Piala Dunia di TVRI Sport dan juga TVRI Nasional, serta jangan lupa untuk nonton bareng di halaman depan TVRI setiap hari selama Piala Dunia berlangsung. Saya Hendri Saputra, selamat siang dan sampai jumpa.